Allah yang memberikan kekuatan kepada kita semua atas nikmat yang diberikan Allah sampai detik ini. Maka terus kita bersyukur dan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kesempurnaan akan lebih sempurna biar tiada hentinya kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sivitas akademika Stansa yang tak dapat saya sebut satu persatu, tetap khas ada dari Kemenak, dari Lembaga Adat Melayu, dan tentu saja para yai, para nyai, para ustadz, para ustazah yang hari ini dapat berkumpul bersama. Tak kalah hebatnya sahabat saya di depan ini, para narasumber yang sebenarnya. Kalau saya ini para narasumber pelengkap saja. Sampai itulah saya diberikan yang pertama, supaya nanti kalau saya ada kesalahan dapat dikoreksi oleh narasumber kedua, narasumber ketiga. Nah, begitulah nasib saya yang pertama. Pertama tentu saya mengucapkan Hari Santri dan selamat kepada para santri atau mantan santri atau yang belum jadi santri. Karena tadi pembawa acaranya mahir berpantun, tak ada salahnya juga saya berpantun. Bunga mawar batang berduri, dipetik nak darah di pagi hari. Saya ucapkan selamat Hari Santri, jihad santri, jayalah negeri. Revolusi 4.0. Kalau kita bicara 4.0, tentu kita tidak hanya sampai ke 4. Kita harus tahu sejarah bagaimana 1 sampai 4. Ada yang tahu para mahasiswa sejarah revolusi 1.0 sampai 4.0 ada? Tidak ada? Belum ada? Atau tidak mau ada? Revolusi itu sebenarnya adalah perubahan teknologi. Pada saat itu tenaga manusia berkurang. Kalau tenaga manusia berkurang, maka disitulah awal revolusi 1.0 kita terdengar ada kata pengangguran. Pengangguran. Kehebatan manusia yang hebat-hebat itu kemudian merubah dia menjadi revolusi 2.0. Kalau hari ini saya menatap listrik, maka itulah sebenarnya lahirnya 2.0. Pada saat listrik ditemukan, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan teknologi yang membuat manusia juga terpinggirkan. Tapi manusia tidak bisa mengelak. Di kampung saya, di kampungnya Dr. Muhammad Faisal, kita pakai namanya Strong King. Tahu lampu Strong King? Itu Strong King, rajanya yang kuat, memompa lampu dengan 120 kali. Kalau tidak dipompa dia makin redup. Tapi orang kampung sekarang ada yang memompanya lagi? Tak ada. Mungkin para nelayan yang akan menggunakan itu. Zaman saya masih memegang mesin tik. Membuat skripsi masih menggunakan mesin tik. Hari ini saya rasa para mahasiswa tidak mengalami mesin tik dan mungkin tidak pernah melihat mesin tik. Kita berpindah kepada komputer. Kawan-kawan sekalian, tak cukup sampai di sana, maka lahirlah yang kita katakan revolusi 4.0, yaitu generasi keempat. Diartikan ada ikut campur tangan sebuah sistem yang cerdas untuk mengkaitkan komputer dengan pikiran manusia. Untuk mengubah cara produksi, komunikasi, dan interaksi manusia dengan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi yang menjadi tulang punggung revolusi industri 4.0. 1. Internet of Things IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet yang memungkinkan perangkat untuk... Nah, itu contoh sederhana. Hari ini saya tanya kepada Mbak Cici, yang dalam budaya digital masuk ke budaya pondok, yang di pondok hari ini termasuk pondok saya mengharamkan adanya handphone di dalam pondok kecuali karena kepentingan. Berarti anak kita yang berada di Gen Z, anak kita yang dalam revolusi 4.0, kita sedang pindahkan ke dalam pondok yang digitalisasinya hampir tidak sempurna. Kecuali
pondok-pondok modern. Kita tetap menekan budaya, adab, dan akhlak. Mengapa saya katakan nomor satu? Karena untuk mengalahkan teknologi tadi, untuk mengalahkan robot-robot tadi, hanya manusia yang berakhlak, manusia yang beradab yang bisa mengalahkannya. Dan itu dibentuk di pondok. Sepanjang pondok tidak menekankan adab dan akhlak, maka anak kita akan tenggelam lagi dalam revolusi industri yang dia bisa gelap mata menggunakan teknologi yang saya katakan tadi, membunuh dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa di pondok adalah budaya ilmu. Maka setiap orang yang berada di pondok minimal menginginkan anaknya menjadi hafiz dan hafizah. Ilmu tahfiznya kuat, terserah mau berapa juz, tetapi ia menjadi orang-orang yang terdidik karena keilmuannya dan mentargetkan menjadi para hafiz dan hafizah tadi. Bila Anda jadi santri, apa karakter santri yang paling menonjol? Pertama, rasa syukur. Rasa syukur. Orang-orang santri ini yang lulus menjadi para alumni santri, rasa syukurnya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah ya bundaku sudah luruskan aku menjadi santri. Ya Allah, aku selamat dalam kehidupan di pesantren. Syukur terus dia. Ya Allah, hari ini nampaknya makan di pondok hanya ikan asin. Alhamdulillah. Karena dia berpikir banyak orang yang tidak makan daripada itu. Maka hud yang pertama hanya adalah hard working. Oh, next. Oh, yang kedua adalah optimis. Kalau Anda bekerja keras, kita ingin mengajarkan para santri kita yang saya katakan tadi, dia bisa memandang masa depan dan yakin akan masa depannya, maka dia mempunyai rasa optimistik. Anda sudah menjadi hardworking, Anda sudah optimistik, maka hud dengan O yang kedua adalah outstanding. Jadilah orang yang luar biasa. Kalau Anda tidak menjadi luar biasa, bagaimana Anda diperhitungkan orang lain? Ke depan hanya dua saja orang yang berhasil, adalah orang yang berani mempunyai kompetensi dan menangkan kompetisi. Kalau Anda sudah menjadi orang luar biasa, seperti sahabat saya Encik Abdul Hajar ini menjadi orang yang luar biasa, terpilih menjadi kepala sekolah internasional di Malaysia. Ini orang yang luar biasa. Ia menjadi sebutan kita. Kalau Anda sepanjang tidak menjadi orang yang menjadi sebutan, menjadi orang biasa saja, maka bagaimana Anda bisa menunjukkan dedikasinya? Encik Abdul Hajar telah menunjukkan dedikasinya kepada negara melalui pengalamannya sebagai kepala sekolah SMA. Tepuk tangan untuk beliau.